Pulang turun nggak lewat sini lagi. Oh, muter ya? Iya. Yang mau foto sekarang, enggak kita jalan. Itu Gunung Merapi full sebenarnya. Jadi masnya ngambil bunganya tadi dikasih ke ibu. Aku memperhatikan kok. Bapak Ibu pernah berkunjung ke tempat ini? Baru pertama kali ini. Pertama kali. Seringnya paling Prambanan, terus Borobudur. Oh, gitu. Bisa. Suka ke candi-candi? Lumayan. Lumayan. Boleh tahu dari mana Bapak Ibu? Dari Pemalang. Pemalang. Pemalang Jawa Timur bukan? Atau Jawa Barat? Jawa Tengah. Oh, masih mau Jawa Tengah? Ya, Ratu Boko. Udah tapi samar-samar sih nggak terlalu. Lupa, boleh. Boleh tahu masnya yang besar ini kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Ada pelajaran sejarah nggak? Belum ada. Nggak ada sih, belum ada. Pernah membaca cerita Roro Jonggrang? Ah ya. Pernah mendengar setidaknya? Roro aja ditinggal Kabupaten Katimuran. Panggoke ngendi ing jaman kaya sing eling apa-apa iku budaya pancene bener kandamu. Pas aja diplerai, pas aja dipayai. Arepku nyalo diesapi, tinggal ilmu Nanti kita jalan baru cerita lagi. Nah, itu penyebutannya adalah Maharaja Rakai Pikatan. Nah, itulah nanti yang menjadikan ada penyebutan keraton dan kerajaan. Dengan bahasa keraton itu merujuk karena penguasanya seorang ratu daerah Jawa kuno. Nah, dengan bahasa kerajaan ia merujuk dengan daerah Jawa Pertengahan seorang penguasanya raja. Nanti bisa dimasukkan dalam bahasa Indonesia ada keraton, kerajaan ataupun istana. Nah, Ratu Boko dalam cerita legenda itu sebagai sosok raksasa, pemakan manusia. Bener nggak? Kembali, ini sebatas cerita legenda. Legenda. Mau dibilang bener boleh, enggak juga nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Nah, namun sebenarnya karena cerita legenda ini di era Jawa atau menggunakan budaya Jawa, jadi mungkin akan saya jahat itu sebagai sosok buto. Nah, semena-mena dalam memerintahnya diartikan buto mangane menungso. Nah kan gitu. Nah, akhirnya jahat yang nanti akan dikalahkan oleh Bandung Bondowoso. Nah, dengan kekalahan seorang penguasa, nanti tepatnya di Kuasir Bandung, ada sosok Sultan Roro terkesima dan ingin menikahi. Ending dari cerita saya yakin sudah pada tahu. Akhirnya dikutum dari Arca, yang nanti Arca ini berada di Prambanan. Nah, kita baru masuk situs pertama sebagai pintu gerbang masuk ke keratonnya. Nah, nanti kalau pengen foto, saya sarankan setidaknya 3 perototan yang kedua. Depan 1, 2, 3 anak tangga dari bawah, nanti tak bantu lagi. Tapi kalau mau istirahat bentar juga boleh. Karena cukup lempar, hampir tengah hari ini. Ini disebut Arca. Boleh. Ada yang tahu itu artinya apa? Itu kala kolo Betoro kolo. Kala raku. Nah, aku bertanya masnya dan juga adik. Menurut mas dan adik ini sebagai sosok arca apa? Boleh dilihat, diamati dulu. Boleh dijawab. Ini nggak ada salah, nggak ada bener kok. Aku hanya pengen dari gambar apa ini kayaknya? Karena selama ini akan jawabannya banyak banget ibu. Nek masnya apa? Apa nih? Kayaknya patung apa nih?
Nggak tahu, nggak ada gambaran. Adek tahu nggak? Nggak tahu, karena biasanya kalau saya sendiri ini sebagai penggambaran kepala raksasa. Nanti kalau orang Jawa itu menyebut Betorokolo. Bathara Kala. Nah, namun bagi anak-anak itu ada yang bilang dia naga, ada yang bilang Singa. ada yang bilang harimau, ada yang bilang juga kepala barong. Barong ya. Boleh, karena sebenarnya dalam agama Hindu maupun Buddha termasuk Jawa, hewan-hewan yang disebutkan tadi sebatas sebagai penjaga atau penolak. Nggak apa-apa, makanya tadi aku bilang nggak ada salah, nggak ada benar. Betorokolo. Biasanya terkenalnya barong. Atau nunggu mereka biar selesai dulu bentar nggak Ya, apa-apa? nggak apa-apa, sambil ngadem. Nah, sambil ngadem, ini baru pintu masuk ke keratonnya sendiri. Nanti masih ke tenggara sekitar 150 meter dengan adanya penjutan pendopo. Nah, dibangun 856 Masehi, 1006 ini runtuh, bisa seperti hasil restorasi. Yuk, kita foto ya. 1, 2, 3 anak tangga dari bawah ya. Dipenuhin aja nggak apa-apa tangganya. Yuk, silahkan. Udah dicek tadi Bu fotonya gimana? Udah. Kurang lebihnya sudah cukup aman? Aman. Oke deh, yuk. 1, 2, 3. Masnya paling bawah aja deh, masnya paling bawah, pasnya juga turun aja ke tangga. Ya, boleh? Yuk, kita jalan. Oke, kita kanan kiri gantian Bapak biar ada seperti. Kita kanan boleh Bapak biar dapat. Oh, semuanya penuh ya? Kita lewat dulu ya. Mohon Lewat maaf dulu. untuk foto semuanya. Kita ke sini. Boleh, hati-hati. Foto dulu boleh, nanti baru kita berseduh sama cerita. Fotonya saya minta di sini. Karena ditanya saya minta fotonya Bapak Ibu di sini. Oke. Masih tahap restorasi juga ya? Pasti ini juga baru proses itu, baru istirahat. Nah, foto dulu nanti baru cerita boleh. Boleh. Jadi saya harapkan fotonya dapat, ceritanya dapat. Tapi masih dulunya nggak di sini. Kalau di sini sekalian aja. Nah, duduknya di sini menghadap ke saya biar dapat background pohon. Nanti baru balik. Posisinya backgroundnya dapur dan pohon. Silakan. Yuk, Bapak gabung. Duduk boleh. Lantai, dinding atau pondasi. Nah, jadi makanya sebelum ke sana aku kasih gambaran dulu. Di belakang kita itu baru gapura, pintu gerbang masuk ke keraton. Ujung itu ada situs namanya Candi Pembakaran. Dulu sebagai tempat untuk membakar kayu, memuja dewa api atau dewa Agni. Tanah lapang ini namanya alun-alun, tempat berkumpul, berinteraksi rakyat dan raja waktu itu. Nah, tempat tinggal raja di pendopo sana. Nah, tapi di era dulu, bila mana mau masuk ke pendopo itu harus seizin raja. Raja belum memberi izin, ada dua batur itu namanya paseban. Sambil kita mendekat ke sana boleh? Nanti mau ke pendopo boleh, sampai titik di situ juga boleh. Saya ngikut pokoknya. Karena nanti di dalam pendopo itu pun gambaran atau situs yang ada sebatas batur kotak seperti ini. Karena dulu bangunannya kayu, namun lebih tinggi daripada paseban itu, karena tempat tinggi itu juga sebagai simbol cerminan derajat yang tinggi. Tempatnya juga harus tinggi. Nah, karena dibangun 856 Masehi, bisa diartikan lapuk karena usia. Kayu ya jadi. Bener. Juga ada bencana di tahun 1006. Jadi tadi kalau pas waktu di bawah kita foto, Bapak Ibu foto, aku bilang di belakang Gunung Merapi. Nah, Merapi itulah yang tercatat pada tahun 1006 erupsi, cukup besar. Nah, beberapa bencana terjadi, gempa dan banjir. Jadi atas bukit seperti ini efek dengan gempanya. Kita shortcut situ aja yuk. Ya. Rata-rata candi di Jawa Tengah iya rusak karena erupsi ya Pak? Betul. Dan kalau dalam sejarah pun sama di tahun 1006 tadi. Nah, itu dekat dengan bandara. Bila mana Bapak Ibu diartikan sebagai penguasa di era ini, menerima tamu istirahat akan berada di pendopo itu.
Nah, di dalam pendopo itu batur seperti ini hampir ketinggian saya. Tadi sebagai cerminan derajat yang tinggi. Nah, nanti Bapak Ibu kan punya anak laki-laki dan perempuan. Kebetulan ini laki-laki. Nah, kalau punya anak laki-laki, tempatnya itu dari pendopo itu di seberangnya persis, di belakangnya persis juga tinggal batur seperti ini. Namanya kesatria. Bila mana nanti punya anak perempuan, itu apakah di samping pendopo atau kesatriaan tadi dipastikan tidak boleh. Ada yang tahu kenapa tidak boleh? Karena derajat. Nah, seorang anak perempuan itu kan lebih rendah. Bahasanya pendopo kesatrian ke belakang atau ke timur turun dulu kayak talut seperti ini. Nah, baru ada bukit batu yang dipahat untuk penampung air hujan, kebutuhan keseharian. Nah, dari kolam itu ke timur ke belakang lagi, turun lagi batur seperti ini namanya keputaran. Paling belakang dan paling bawah. Nah, itulah kenapa bahasa orang Jawa dulu wanita juga sebagai konco wingking, teman belakang, ya kan? Di rumah, di keraton diposisikan paling belakang dan paling bawah. Karena budaya Jawa itu mau nggak mau digabung dengan budaya Hindu dan Buddha. Nah, akhirnya dalam keyakinan Jawa, Hindu maupun Buddha, mohon maaf sebelumnya, bila mana kita mempunyai orang tua yang telah tiada, leluhur atau itu pun dewa, pahat berbentuk kotak nanti digunakan untuk bertapa atau bersemedi dengan penyebutan gua lanang, gua wadon. Lanang untuk bapak sebagai seorang raja, wadon untuk ibu sebagai seorang ratu. Nah, jadi kurang lebihnya memang luas Keraton Ratu Boko dan bangunan-bangunan yang ada di Keraton Ratu Boko itu diartikel restorasi sebatas lantai, dinding atau pondasi. Makanya tadi saya bilang setidaknya kita sampai area alun-alun atau sampai gapura itu nek bahasanya sudah sah. Kan gitu. Karena kalau Bapak Ibu Prambanan Borobudur melihat candi, berkunjung ke Candi Ratu Boko, sering akan muncul pertanyaan, candinya mana mas? Kok nggak ada candi? Ya karena kembali penyebutan pas adalah tempat tinggal. Keraton bangunan dulu adalah kayu. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu cerita, mau foto atau mau bertanya juga boleh, mau turun atau istirahat dulu di area ini juga boleh. Karena kembali memang waktu Bapak Ibu kan tak kembalikan.